sekarang kita masuk ke cerita aku kenapa aku dulu bisa jerawatan. Jadi teman-teman, aku itu jerawatan di tahun 2018. Sebenarnya dari sebelum-sebelumnya juga aku jerawatan, cuman nggak separah pas kemarin-kemarin gitu. Paling jerawat 1-2 pas SMA kan. Awalnya itu aku kan dulu pas SMA jerawatan kayak dikit-dikit satu, tapi ada bekasnya. Yang namanya cewek kan kalau ada bekas jerawat sedikit pun itu nggak mau kan, pengennya dihilangin gitu kalau bisa. Nah aku pun sama kayak gitu. Aku pergilah ke toko kosmetik, aku cari krim yang bisa menghilangkan bekas jerawat. Awalnya kayak gitu. Terus aku dikasih lah krim. Setelah aku pakai, ternyata beberapa bulan kemudian kulit aku jadi putih. Ternyata aku kan dulu belum terlalu mengerti ya masalah krim-kriman kayak gitu. Ternyata krim yang aku pakai itu adalah krim pemutih wajah. Tapi karena aku tahu hasilnya bagus, jadi aku terusin lah pakai krim pemutih wajah itu. Setelah berapa tahun ya, antara 1 tahun atau 1,5 tahun kemudian, kulit aku yang tadinya bagus malah berbalik menjadi sensitif, super duper sensitif. Kalau abis dari mana-mana selalu muncul jerawat. Dan makin kesini kulit aku jadi semakin parah, jerawatan parah banget. Nanti aku simpen fotonya di sini. Dan sampai akhirnya aku memutuskan untuk berhenti dari krim pemutih wajah itu di awal tahun 2018. Ini kalau teman-teman bisa lihat nih, di sini ada bopeng-bopeng gitu. Ini tuh bekas yang dulu, ini nggak hilang sama sekali. Itu tuh kulit aku tipis banget dan jerawatnya tuh kayak jerawat batu gede-gede banget. Aku nggak punya sih fotonya waktu awal-awal ya, karena itu bener-bener parah banget sih teman-teman, sampai ninggalin bopeng separah ini. Nih teman-teman bisa lihat nggak sih? Ini ada bopeng loh. Nih ada kan? Ini bopeng peninggalan jerawat aku dulu. Sedih banget kan, aku pengen ngilangin ini cuman nggak tahu harus pakai produk apa. Oke lanjut, setelah berhenti itu aku bener-bener nggak pakai produk apapun. Aku trauma dengan krim-kriman. Aku berpikirnya aku nggak mau pakai apa-apa. Aku trauma, aku pengen netralin muka aku. Sampai selama beberapa bulan aku bener-bener nggak pakai apapun, cuman pakai bedak juga bedak bayi kan. Tapi ternyata jalan yang aku pilih untuk nggak pakai apa-apa itu bukanlah jalan terbaik. Pasti teman-teman juga kayak gitu kan, kalau udah stres sama muka pasti berpikirnya nggak mau pakai apa-apa, takut gitu. Nah aku juga sempat berpikir kayak gitu, tapi ternyata itu bukan solusi terbaik teman-teman. Yang namanya luka, yang namanya jerawat, iritasi dan lain sebagainya itu perlu untuk diobatin secepat mungkin. Jadi aku waktu itu cobalah searching sana sini, sampai akhirnya di satu saat aku bener-bener terpuruk banget dan stres banget. Aku sampai nangis ke mama ya, aku bilang aku pengen sembuh, pengen beli obat ke apotek gitu. Aku minta uang ke mamaku, dikasihlah uang 300.000. Sebelumnya kan aku searching dulu obat yang ampuh untuk jerawat kan ya, dan disitu aku udah pasrah aja, aku minta uang ke mama dan aku pergi ke apotek niatnya mau nanyain aja di sana yang bagus untuk menghilangkan jerawat aku gitu, untuk mengobati jerawat aku. Nah setelah aku di perjalanan gak tahu kenapa aku berbelok ke toko kosmetik yang sebelumnya belum pernah aku datengin. Di situ aku pergilah ke situ dan ternyata si tetehnya itu, milik toko kosmetiknya itu ngerti dengan permasalahan kulit. Yang awalnya aku berbelok ke toko kosmetik itu niatnya pengen beli krim lagi ya, karena aku udah nyerah gitu, pengen beli krim tapi yang khusus untuk menghilangkan jerawatnya, yang harganya berapa, yang paket-paketan gitulah. Tapi sama si tetehnya itu direkomendasiin serum Deona. Nih serum yang biasa aku pakai, teman-teman pasti udah nggak asing kalau sering lihat video aku, dan banyak juga teman-teman yang DM aku dan nanyain serum ini kan. Aku disaranin dan direkomendasiin untuk pakai serum ini. Logikanya gini ya, kalau misalkan si tetehnya berniat untuk memperoleh keuntungan aja mah gak mungkin merekomendasikan serum ini aja kan, pasti merekomendasikan produk yang bisa dibilang agak sedikit mahal gitu. Tapi si tetehnya ini hanya merekomendasikan serum ini aja untuk aku coba. Soalnya waktu itu kan aku buka masker juga dan aku emang mata aku sembab banget dan bengkak banget karena habis nangis. Dan aku nunjukin ke si tetehnya, teteh muka aku kayak gini, gimana aku pengen sembuh dari jerawat, aku pakai produk apa ya. Terus sama si tetehnya disaranin untuk coba produk ini. Awalnya aku ragu banget dengan serum ini karena aku baru tahu merek ini kan. Waktu itu aku nanya-nanya sepanjang mungkin sama si tetehnya, teh apa ini ada BPOM ya, apa ini aman,
Apa ini nggak bikin ketergantungan kalau aku udah nggak pakai serumnya ini lagi, yang kayak gitu-gitu. Pokoknya sedetail mungkin, karena semenjak aku berhenti dari krim pemutih kayak gitu, aku pengen pakai produk yang udah ada BPOM-nya aja gitu. Aku pengen yang pasti-pasti aja gitu, nggak mau yang gimana-gimana. Takut karena trauma itu kan, sampai si tetehnya bilang udah nggak apa-apa, banyak kok yang udah pakai ini katanya. Mereka juga alhamdulillah pada sembuh, bahkan ada yang lebih parah dari jerawat aku pada saat itu, tapi mereka alhamdulillah bisa sembuh gitu. Jadi ya udahlah, aku ambil serum ini. Dan di awal pemakaian aku sempat ragu, di rumah juga aku searching lagi, bismillah gitu, semoga ini jalannya aku sembuh dari jerawat-jerawat aku, untuk melengkapi dari skincare dan niat atau komitmen aku gitu. Dan ternyata alhamdulillah setelah 1 minggu itu jerawat aku memang semakin membaik gitu. Pokoknya bener-bener prosesnya itu kerasa banget. Dan yang aku suka dari Deonar ini, serum ini tuh ngangkat jerawat itu nggak kayak yang obat jerawat pada umumnya. Yang biasanya kalau aku juga kan pernah ya pakai obat jerawat yang lain, biasanya itu kalau diolesin ke jerawat itu bikin ngelupas gitu ke kulitnya. Kalau ini enggak sama sekali. Justru si jerawat, misalkan ini bulat ya, sebulat ini tuh makin kecil, makin kecil, makin kecil, sampai sekecil banget, terus keluar kayak apa ya, kayak nasi gitu, tapi kecil banget kayak nasi. Dan itu nggak ada bekasnya sama sekali, dan nggak bikin bopeng ya teman-teman. Itu yang paling penting, itu yang aku suka dari serum ini, mengeluarkan jerawat secara halus sampai apa sih, nggak meninggalkan bekas sama sekali, dan ngangkatnya itu secara halus gitu. Itu yang aku suka. Bahkan setiap mau menstruasi kan biasanya aku suka muncul jerawat juga dulu, sampai sekarang pun. Tapi waktu itu nggak sama sekali. Selama beberapa bulan itu pakai ini, bener-bener jerawat aku bener-bener bersih. Sampai mau menstruasi pun itu aku nggak muncul jerawat sama sekali. Dan di awal tahun 2019, di akhir bulan ya, lebih tepatnya di akhir bulan Januari, itu aku udah agak jorok. Aku kalau kemana-mana nggak langsung cuci muka gitu, aku main HP dulu. Nah, aku udah ngerasanya aku baik-baik aja gitu kulit aku tuh. Terus udah jarang pakai masker yang bahan-bahan alami itu, karena aku udah melewati masa pengobatan itu salahnya. Jadi teman-teman coba koreksi dari kesalahan aku ya, yang aku ceritakan di video ini semuanya. Nah, yang memicu jerawat aku makin parahnya, aku coba-coba minta skincare temen aku. Bukan skincare sih, scrub, kayak scrub gitu. Kayaknya aku nggak cocok sama scrub-scrub kayak gitu deh. Ternyata lusanya, nggak lusanya, besoknya gitu langsung keluar jerawat satu, terus mati, tumbuh lagi, mati, tumbuh lagi. Terus teman aku juga ada yang jualan masker, aku beli satu, dan gitu nggak ada perubahan sama sekali. Dan setiap mau menstruasi justru jerawatnya makin banyak. Itu aku udah terpuruk lagi di awal tahun 2019, bener-bener kayak makin parah gitu. Dan pemicu yang ketiga, serum Deonar di toko yang biasa aku beli habis. Dan waktu itu keadaan kulit aku lagi jerawatan, dan aku nggak mau berhenti karena aku pengen ngobatin. Gimana aku bisa ngobatin jerawat aku kalau serumnya habis, sedangkan yang bisa ngobatin jerawat aku itu serum ini. Alhasil aku belilah serum ini di online, harganya jauh banget. Nggak tahu itu palsu, nggak tahu itu emang beda. Katanya emang Deonar ada yang bedanya juga, aku nggak tahu sih. Yang jelas bedanya banyak banget. Kalau secara kemasan itu sama, cuma dari dusnya juga itu agak beda ya kalau aku samain sama yang biasa aku beli. Terus baunya juga beda, yang aku beli di online itu agak menyengat. Nah, waktu itu tuh aku udah agak sedikit ragu ya pakai serum itu, cuman bismillah lah, siapa tahu aja sama gitu. Aku pikirnya gitu, positif terus. Kalau sama kan alhamdulillah kan, jadi harganya lebih murah, serumnya sama gitu. Tapi ternyata itu justru bikin keadaan kulit aku semakin parah teman-teman. Itu bener-bener aku kayak ke masa lalu. Dan itu waktunya sama, bulannya sama. Di masa-masa itu aku lagi terpuruk-terpuruknya menghadapi masalah kulit aku, tapi itu agak cukup panjang. Di 2019 kemarin itu benar-benar cukup panjang. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk ganti pencuci muka. Aku ganti pakai Cetaphil yang kemarin. Kalau di 2018 pencuci muka aku itu Etude House. Terus keadaan kulit aku itu
ya kayak gitu-gitu aja, cuman emang agak membaik tapi ya tetap gitu-gitu aja. Sampai aku berpikir aku perlu skincare atau obat yang lainnya, dan aku pun searching dong. Aku sama kayak kalian, aku kalau mau beli apa-apa aku cari tahu dulu mengenai produknya cocok apa enggak dengan kulit aku, sampai aku memutuskan untuk beli Sunbae-me. Aku pernah review kan mengenai Sunbae-me, itu bener-bener bukan endorse ya teman-teman, itu bener-bener apa yang aku pakai dan aku alamin banget dulu. Aku bener-bener pakai Sunbae-me. Awalnya aku beli tonernya dulu kan. Nah setelah aku pakai tonernya, aku ngerasa wah keadaan kulit aku makin membaik nih. Sampai akhirnya aku beli serumnya. Aku pakainya selang-seling nih serumnya ini. Aku pakai selang-seling sama Deonar itu. Cuman kalau untuk mengatasi jerawat, aku rasa lebih aku yang Deonar sih. Kalau yang Sunbae-me itu lebih ke untuk melembabkan dan glowing gitu. Kalau di aku ya, kalau di aku nggak terlalu berpengaruh gitu. Cuman kalau untuk melembabkan, karena ada suatu saat dimana kulit aku kering banget, itu aku pakai yang Sunbae-me itu benar-benar bagus. Nah setelah 1 bulan pakai Sunbae-me, aku kan beli serum itu ya. Nah selama masa pengobatan itu aku benar-benar dipadetin semuanya, dibalikin lagi yang dulu-dulu aku pernah terapin, kayak niat, konsisten, terus jaga pola makan, skincare-nya, perawatannya, semuanya aku bener-bener dijaga dan dipadetin semuanya ya teman-teman. Selama masa pengobatan itu aku bener-bener konsisten dengan itu. Nanti aku kasih lihat foto 2019 jerawat aku dan beruntusan aku kayak apa ya di sini ya. Si Sunbae-me ini pertama-tama aku pakai itu kayak bagus dulu, setelah itu ngeluarin semuanya terus-terusan, kayak mati satu tumbuh lagi, mati satu tumbuh lagi, terus-terusan kayak gitu sampai akhirnya hilang satu, sampai akhirnya berbalik mengobati dan bagus ke kulitnya gitu ya teman-teman. Kalau aku jadi untuk klaimnya kan di sini 30 hari ya, 30 hari kayak bisa sembuh kayak gitu. Ini bener bisa untuk mengobati gitu, cuman kalau menurut aku itu nggak butuh waktu 30 hari, tapi memang butuh waktu dan proses yang cukup panjang. Itu juga diiringi dengan konsisten kitanya, dengan perawatan kitanya, dengan diseimbangi pikiran yang jernih, happy, jaga pola makan, jaga kebersihan, rutin perawatan, semuanya ya. Itu harus balance semuanya. Itu yang membantu aku keluar dari permasalahan kulit aku. Alhamdulillah di akhir tahun 2019 di bulan Desember kalau nggak salah aku bikin review Sunbae-me. Itu keadaan kulit aku kalian bisa lihat sendiri, itu udah semakin membaik. Karena itu aku berani untuk bikin video lagi. Sebenarnya aku bikin video YouTube itu dari awal tahun 2019, cuman aku sempat vakum itu karena aku jerawatan. Kalian bisa cek aja di awal-awal video aku yang awal-awal aku upload, itu jarak dari awal aku upload sampai aku upload lagi yang video Sunbae-me atau apa ya, yang review peri-pera kalau nggak salah, itu cukup panjang kan ya teman-teman. Itu memang selama itu aku terpuruk dengan jerawat aku dan masa pengobatan itu benar-benar aku alami teman-teman. Jadi ini benar-benar video berdasarkan pengalaman aku, berdasarkan apa yang aku rasakan sampai saat ini. Keadaan kulit aku semakin membaik dari awal bulan Desember sampai sekarang. Alhamdulillah keadaan aku semakin membaik. Karena itu aku berani untuk bilang ke teman-teman semuanya untuk cobalah, seenggaknya dasar untuk mengatasi jerawat yang udah aku jelasin di awal tadi. Seenggaknya kalian bisa mengikuti saran aku yang itu. Kalau untuk skincare-nya kalian bisa pakai produk skincare apapun, gak harus sama kayak aku. Bisa dengan pakai skincare yang memang cocok dengan kalian atau udah kalian percaya bisa mengatasi kulit kalian gitu. Apapun yang mungkin ada skincare yang jauh lebih baik, mungkin kalian bisa pakai apapun, tapi dasarnya coba kalian terapkan yang tadi itu, yang niat, sabar, dan konsisten. Terus jaga stres, jaga pola makan, jaga kebersihan, dan sering perawatan atau pakai maskeran ya. Dan itu aja sih. Video ini lama nggak ya? Maafin ya kalau misalkan lama, karena yang namanya proses ya, untuk proses penyembuhan kulit yang bermasalah dan bisa terbilang cukup parah itu memang butuh proses yang cukup panjang teman-teman. Kalian harus benar-benar sabar untuk bisa memperoleh
hasil yang kalian inginkan. Dan itu aja video dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Aku juga berharap teman-teman semuanya bisa mengatasi permasalahan kulit kalian sama kayak aku, dan bisa membuktikan kalau kalian bisa sembuh dari permasalahan kulit kalian. Semangat, nggak ada yang nggak mungkin. Kalau kitanya konsisten, kalau kitanya semangat untuk sembuh, tanamkan dalam benak kalian, dalam pikiran kalian kalau kalian bakalan sembuh. Semangat buat teman-teman semuanya, kalian pasti bisa. Itu aja, terima kasih yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga kalian gak bosan dengerin cerita aku. Itu aja, terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.